sungguh-sungguh akan merdeka, lalu negara kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Saya benar-benar berterima kasih ke Pak Menteri, ke Pak Prabowo. Kita sudah dapat pesanan 4 miliar butir munisi. Saya hari ini bangga melihat produk-produk dari Pindad dan PT lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya kumpulkan untuk mengungkit ini. Dan saya titip beli produk dalam negeri. Misalnya di Kemenhan, bisa aja beli di DI, beli di Pindad, beli di PAL, yang bayar di sini ya, yang gas APBN, beli produk dalam negeri. Ketika banyak perusahaan kembang kempis akibat wabah COVID-19, dan ketika banyak perusahaan merasa sepi dan merindukan orderan, suasana berbeda justru dialami oleh PT Pindad yang sedang menerima banyak pesanan. Pesanan tersebut tidak hanya datang dari Kementerian Pertahanan saja, akan tetapi juga datang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang telah memesan kebutuhannya ke PT Pindad Persero. Selain itu, pesanan juga datang dari negara lain seperti Nigeria, Ghana, dan Filipina. Baru-baru ini pembelian yang terungkap datang dari Kementerian Pertahanan yang membeli 500 unit kendaraan taktis senilai 300 miliar rupiah. Kendaraan yang diberi nama Maung itu digadang-gadang sebagai kendaraan yang tahan dalam segala medan dan cuaca. Menurut Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, pembelian tersebut merupakan tahap pertama dari total 3.000 unit yang diinginkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo juga telah memesan 25.000 pucuk senjata laras panjang dan pendek dari berbagai jenis dan kaliber, terkait kelengkapan tempur semua prajurit TNI. Akan tetapi Abraham tidak menyebutkan secara detail total dari nilai penjualannya. Namun beberapa waktu yang lalu, Direktur Komersial Pindad, Wijayanto, pernah memperkirakan harga sepucuk senapan pistol G2 Premium sekitar 35 juta dan SS2 tanpa teleskop sekitar 23 juta. Dan seandainya senjata tersebut dipukul rata harganya, maka per pucuknya berharga sekitar 30 juta rupiah. Dan adapun nilai total pembelian senjata tersebut mencapai 750 miliar rupiah. Terkait persenjataan, Prabowo juga telah memesan sebanyak 4 miliar butir peluru berbagai kaliber. Jumlah tersebut diakui sebagai pemesanan terbanyak semenjak perusahaan tersebut berdiri pada tahun 1983. Abraham juga menyebutkan total dari nilai kontrak pembelian yang harus dipenuhi hingga tahun 2023 adalah sekitar 19 triliun rupiah. Pembelian itu berawal dari sindiran Presiden Joko Widodo terkait anggaran belanja pemerintahan yang digunakan untuk belanja produk dari luar negeri. Dia mengingatkan agar belanja pemerintahan saat ini harus diprioritaskan untuk dibelanjakan di dalam negeri. Tujuannya adalah untuk mendorong roda perekonomian.
Presiden Joko Widodo sempat mengingatkan para menterinya untuk mengerem belanja luar negeri dan sentilan khusus diberikannya ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. 6 hari setelahnya, Prabowo memposting foto dengan menjajal alutsista. Pada tanggal 7 Juli tahun 2020, Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri dalam rapat terbatas. Jokowi meminta jajarannya bekerja berdasarkan konteks krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa. Selain itu, pembelanjaan pemerintah harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri. Sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara saya kumpulkan untuk mengungkit ini. Dan saya titip beli produk dalam negeri. Misalnya di Kemenhan, bisa aja beli di DI, beli di Pindad, beli di PAL, yang bayar di sini ya, yang gas-gas APBN, beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini. Sementara itu, ketika meningkatnya jumlah penduduk yang terinfeksi COVID-19 pada bulan Maret lalu, Prabowo juga memesan sebanyak 1.000 ventilator. Menurut penuturan Abraham, dari 3 jenis ventilator, Prabowo memilih produk kedua dengan harga 35 juta per unit. Jadi total dari pembeliannya mencapai 35 miliar rupiah. Sebagai informasi, ketimbang produk sejenis buatan luar negeri yang mencapai ratusan juta rupiah, harga jual ventilator Pindad ini jauh lebih murah. Rencananya pada akhir bulan ini, Pindad akan menyerahkan 20 unit ventilator ke Rumah Sakit TNI Angkatan Darat melalui KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa. Terkait rencana pembangunan food estate di Kalimantan Tengah, Prabowo telah menjajaki kapasitas produksi alat berat seperti eskavator, traktor, bulldozer, dan pengering padi yang diproduksi Pindad sejak 3 tahun lalu. Abraham melanjutkan, namun Kementerian PUPR beberapa tahun lalu telah membeli 600 unit traktor senilai 800 miliar, antara lain untuk mengeruk sungai-sungai di tanah air. Sedangkan dari luar negeri adalah Nigeria yang telah memesan sebanyak 50 unit eskavator amfibi, serta Ghana dan Filipina yang akan membeli medium tank Harimau. Dalam memperebutkan kontrak dari Angkatan Darat Bangladesh, tank ringan VT-5 buatan Norinco Cina berhasil mengalahkan tank medium buatan PT Pindad dari hasil kerjasama Indonesia dan Turki. Angkatan Darat Bangladesh secara resmi telah mengonfirmasi memilih untuk membeli tank ringan Norinco VT-5. Ini artinya Bangladesh menjadi pengguna pertama tank ringan asal Cina ini. Menurut Angkatan Darat Bangladesh, VT-5 dipilih karena armor yang lebih superior dan senjata tambahan berupa peluncur granat otomatis yang dioperasikan dari jarak jauh. Total akan ada 44 unit tank yang bakal dibeli Angkatan Darat Bangladesh untuk menggantikan tank ringan tipe 69 yang akan segera dipensiunkan. Tank VT-5 ini berbobot 36 ton dengan diawaki 4 personil. Mesinnya berbahan bakar diesel dengan daya 1000 tenaga kuda. Kecepatan maksimum mencapai 70 km per jam, serta dapat menjangkau jarak sekitar 500 km sekali isi full. Menurut Norinco, tank ringan VT-5 mampu beroperasi di berbagai medan, termasuk padang pasir, hutan, dan juga daerah perkotaan, serta daerah tanah lunak yang tidak dapat dilalui oleh tank berat. Adapun untuk persenjataan, VT-5 dipersenjatai dengan cannon ulir kaliber 105 mm yang dilengkapi dengan sistem autoloader. Tank ini dapat menembakkan semua jenis amunisi asal Cina dan standar NATO kaliber 105 mm. VT-5 juga mampu menembakkan peluru penjepol baja berbahan tungsten yang mampu menembus baja dengan ketebalan 500 mm pada jarak 2 km. Untuk jumlah peluru yang dapat dibawa, Norinco menyediakan space yang cukup banyak untuk amunisi, yaitu 38 peluru yang dimuat di belakang kompartemen komandan.
Selain senjata utama, VT-5 juga dipersenjatai dengan RGWS kaliber 12,7 mm serta peluncur granat otomatis kaliber 40 mm. Adapun fitur lain yang terdapat di VT-5 adalah sistem perlindungan Novika, pendingin ruangan, peralatan komando dan kontrol, sistem komando taktis dan sistem navigasi seperti GPS, INS, ataupun BEDO, serta peralatan komunikasi satelit. Sedangkan fitur istimewanya, tank ini dapat diangkut oleh pesawat kargo dan juga dapat diluncurkan dengan menggunakan parasut atau airdrop, sehingga tank ini cocok digunakan oleh pasukan Linut untuk menambah daya pukul.